Halo semuanya. Sekarang tanggal 25 Januari jam 23.04. Ini video jurnal untuk day 6 untuk hari ini. Seperti biasa, gue bakal breakdown jadi 2 sesi. Sesi pertama gue bakal ceritain gue hari ini ngapain aja. Terus di sesi kedua gue bakal ngomong refleksi diri. Gue akan mencoba refleksi diri apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan untuk hari ini. Kita mulai di sesi pertama. Hari ini gue bangun jam 8 pagi. Itu pun gue dibangunin sama nyokap gue buat sarapan. Gue hari ini bablas bersalat subuh. Gue juga soalnya baru tidur itu jam 4. Karena seperti yang gue ceritain tadi, gue buat videonya tadi jam 4 karena gue baliknya baru jam 3 gitu ya. Gue tidurnya lumayan kelamaan, lumayan cenderung ke pagi sih sebenarnya. Jam 4 gue udah set alarm jam 5. Ternyata gue mau sejam tidur, tapi ternyata HP gue mati. Nggak tahu HP gue mati atau emang guanya aja yang kebablasan nggak denger suara alarmnya. Udah tuh, habis itu gue sarapan. Beres sarapan kayak biasa, gue ngobrol bentar. Tapi karena gue masih ngantuk banget, jadi akhirnya gue tidur. Dan gue tidurnya lumayan lama lagi. Gue tidur sampai jam 1 lebih, kayaknya hampir ke setengah 2 deh. Dan itu gue paksa bangun. Sebenarnya itu gue paksa bangun. Itu gue masih bisa banget gue tidurin lagi. Ya soalnya gue ada kayak rasa kayak tidur mulu gitu loh. Ya walaupun emang hari Minggu sih, tapi kan gue pengangguran ya, setiap hari kan gue bisa kayak gitu juga. Tapi ya ada rasa bersalah kayak sayang gitu kalau misalkan gue cuma tidur doang gitu kan. Toh juga lagi ada nyokap, weekend gitu kan, nyokap ada bisa ngobrol-ngobrol juga gitu kan. Jadi gue bangun dan pas banget emang lagi jam makan siang lah. Gue makan ayam bakar sama tumis labu. Beres makan siang, gue ngobrol-ngobrol dikit lah di ruang tamu, di sofa kayak biasa. Ngobrol-ngobrol dikit, ngomongin kalau kita mau gue bokap tuh sama nyokap mau bikin kandang ayam. Soalnya keluarga gue tuh sangat penyuka telur gitu loh, sangat penyuka telur. Jadi kenapa kita nggak coba pelihara ayam bertelur gitu kan. Itu salah satu topik di obrolan tadi gitu lah. Kita suka banget telur, apalagi gue kalau misalkan pagi gitu sarapan gue bisa sampai 2 telur. Kalau misalkan gue mood bisa 3 telur dalam pagi itu doang gitu loh. Ya habis ngobrol-ngobrol itu gue balik lagi ke kasur. Gue balik lagi ke kamar. Terus gue goler-goler di kasur. Gue goler-goler. Mostly sih gue hari ini gak terlalu banyak kegiatan yang gue lakuin. Gue cuman lihat-lihat di Instagram, gue lihat-lihat TikTok. Habis itu gue ngopi lah, soalnya ditawarin kopi sama nyokap gue. Gue ngopi. Nah habis ngopi gue bikin video jurnal. Soalnya kan yang kemarin itu gue habis pulang lumayan malam. Tadinya tuh gue pengen kayak yaudahlah gue pulang, cuci muka, gosok gigi, habis itu
Tapi gue sempetin journaling di notes gue ya. Gue sempetin journaling. Nah tadinya gue itu mau bikin video jurnal, tapi kayaknya nggak kondusif deh, soalnya gue ngantuk banget. Terus itu journalingnya sih gue lumayan panjang ya journalingnya, typingnya. Tapi pas gue ceritain ternyata sebenarnya bisa panjang banget, kepanjangan malah kalau misalkan gue ceritain gitu. Jadi ya udahlah, gue ceritain apa adanya, kayak kegiatan gue ngapain aja gitu tadi. Terus beres gue bikin jurnal video, gue edit videonya habis itu sekalian upload juga kan. Udah beres, habis itu gue langsung lagi gue goler-goler di kasur. Gue tuh hari ini sebenarnya mood banget buat nonton film. Itu gue goler-goler di kasur sekalian kayak buka Netflix, buka YouTube gitu-gitu mulu. Tapi kayak gue bingung mau nonton apa gitu kan. Terus ya udahlah, gue keluar, gue ngobrol sama nyokap bentar. Gue ngomongin kayak gue lagi mood banget lagi baca buku gitu, tapi gue lagi pengen baca buku yang gue pengenin gitu. Jadi sebenarnya gue ada 12 wishlist buku gue yang pengen gue baca. Nah tapi yang prioritinya lebih tinggi itu ada 6 buku. Itu tuh ada Meditation dari Marcus Aurelius, terus ada Don Quixote by Miguel de Cervantes Saavedra. Terus ini juga nih, Hannibal Barca, one of the Rome greatest enemy. Itu gue soalnya nonton YouTube-nya si Oversimplified dulu yang tentang Punic War, dan gue sangat amat terkesima lah ya ngomongnya, terkesima sama si Hannibal Barca ini. Gue pengen lihat biografi perjalanannya dia dalam buku tuh kayak gimana sih sebenarnya. Mungkin di si Oversimplified itu udah tercantum timeline sejarahnya gitu yang penting ya. Cuman pasti selain dari timeline itu kayak dari Battle of Cannae dan lain-lain gitu, banyak perang-perangnya gitu, pasti ada cerita-cerita yang gua nggak tahu gitu loh. Soalnya itu bagus banget gitu loh. Terus ada juga ini direkomendasiin sama teman gua, The Things You Can See Only When You Slow Down. Terus abis itu gue mau baca The Alchemist sama Storyworthy. Kalau The Alchemist sih kurang lebih kayak petualangan juga, kayak Don Quixote. Terus kalau Storyworthy ini gara-gara yang journaling yang jadi acuan gue, soalnya itu diceritain di YouTube-nya Raditya Dika kan. Jadi gue pengen tahu di dalam bukunya itu kayak gimana gitu. Soalnya gue tahunya cuma sepotong gitu kan, soalnya dari waktu YouTube-nya Raditya Dika. Dan yang gue lagi lakuin sampai sekarang itu acuan gue dari buku itu. Ternyata di situ ada ngomongin tentang yang homework for life gitu loh, tentang kurang lebih sih kayak diary tapi journaling juga gitu. Nah itu ada 6 buku itu tuh yang pengen gue baca. Gue ngomongin ke nyokap lah, ini pengen baca ini. Terus kayak kita tuh pengen setup jalan-jalan gitu nanti, mau ke Blok M atau ke Pasar Santo atau kemana gitulah, tempat-tempat buku-buku bekas gitu. Nggak apa-apa, toh juga banyak banget gitu kan buku-buku bekas di sana. Mungkin gue bakal ketemu selain dari 6 buku itu gitu. Soalnya buku gue mostly minjem, kayak Shudok minjem, terus yang Haruki Murakami gue minjem, yang Kafka on the Shore gue minjem. Terus ada 2 buku lagi Neil Gaiman juga gue pinjem, sama Seventeen Hideo Yokoyama gue juga minjem. Jadi gue pengen ada at least
pajangan buku lah gitu. Udah gue baca terus gue pajang gitu. Ini sebenarnya di atas ini tuh ada pajangan mainan gue. Nah gue ntar tuh pengen gue buat mainan. Jadi tuh ada 2 gitu, sini sama di sini gitu. Nah yang di sini tuh mainan, sini juga mainan, boneka lah kalau yang ini. Nah yang mainan ini pengen gue taruh di atas gitu. Ntar yang di sini gue taruh buku gitu, saat buku. Udah. Abis itu beres gue ngobrol sama nyokap, gue tuh lagi mood banget nonton film kan. Gue bingung mau nonton apa. Tadinya tuh gue pengen nonton Marty Supreme, tapi ternyata belum keluar juga di entah Apple TV atau apa gitu kan. Itu kan biasanya bisa disewa per filmnya gitu kan ya. Sampai akhirnya gue sebenarnya ketemu tontonan yang pengen gue tonton, tapi gue ketemunya tuh sekitar kayak jam 10-an gitu. Itu Dead Poets Society gitu. Filmnya 2 jam. Cuman gue gak bisa tidur malam-malam hari ini, soalnya gue besok mau pergi gitu. Dan dalam selang-selang waktu itu tuh gue kebanyakan sih sebenarnya gue buka laptop sih. Gue tadi juga sempat nge-play satu kerja. Sebuah pencapaian. Gue nge-play satu kerja di LinkedIn tadi gue udah kirim emailnya. Semoga dijawab. Soalnya itu salah satu yang pengen gue pursue karirnya. Terus ya udah, sebenarnya segitu aja sih. Gue hari ini nggak terlalu banyak yang gue lakuin. Gue hari ini cuma goler, gue quality time sama keluarga gue ngobrol-ngobrol. Malah sebenarnya nggak terlalu banyak sih ngobrolnya, tapi lebih banyak gue golernya sebenarnya di kasur ini. Di sini gue mau coba video jurnal di background yang berbeda gitu loh. Kayaknya walaupun ini terangnya aneh ya, tapi why not kita coba aja dengan background yang berbeda. That's the end of the first session, I guess. Soalnya kurang lebih kegiatan gue kayak gitu. Kita lanjut ke sesi kedua. Mungkin kali ini agak berat ya. Gue mau merefleksikan hari ini tuh. Kita ngomongin consnya dulu ya. Seperti biasa ada cons sama pros sama cons. Gue mau ngomongin prosnya dulu. Prosnya adalah gue seneng gue masih bisa konsisten gitu ya. Even semalam kemarin itu gue gak bikin video jurnal, dan gue bikin video jurnalnya tadi siang gitu, dan gue masih tetap bikin edit video dan gue upload. Di waktu gue edit video dan gue tonton lagi videonya, apa yang gue omongin, dan gue denger lagi, wah men, ini ternyata harus gue kembangin lagi gitu. Jadi gue seneng gue masih bisa edit, masih bisa journaling, masih bisa edit video lagi. Ternyata gue seneng untuk journaling kayak gini gitu. Pertama gue emang seneng ngobrol, gue seneng cerita-cerita gitu atau dengerin cerita. Jadi kurang lebih gue bersyukur gue masih bisa untuk journaling kayak gini. Habis itu I'm happy for you that gue masih apply kerja di hari Minggu yang sangat malas ini. Walaupun hanya 1, tapi lu masih ada kemauan buat apply kerja gitu loh. Walaupun rasanya lu cuman pengen kayak tiduran doang gitu, nonton atau apapun itu, tapi lu masih belum bisa meninggalkan hal yang menjadi kewajiban lu gitu sebagai pengangguran, yaitu nyari kerja. Terus gue seneng sama lu, soalnya gue itu setelah yang video journaling gue ngomong, lu tuh jujur aja, lu genuine aja gitu. Kalau misalkan hari lu
nggak terlalu banyak kegiatan, ya udah lo apa adanya aja gitu. Dan sekarang yang terjadi itu ke gua gitu loh, dan itu terjadi ke gua sekarang. Gue jujur sama diri gue sendiri, kalau misalkan emang kayak anjrit gue nggak mau ngapa-ngapain lagi, kayak cuman pengen ya udah gue buka Instagram, gue mau ngeliat story orang-orang gitu, atau gue buka TikTok gitu loh. Nggak ada yang terlalu gimana-gimana gitu sih. Dan terus dengerin lagu dan lain-lain gitu, jadi nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Jadi gue masih senang kalau gue jujur terhadap diri gue sendiri, nggak yang terlalu nyari-nyari, wah gue harus belajar banget ini lagi, gue harus belajar banget ini lagi. Lo masih jujur, cuman walaupun emang itu harus gitu loh, lo harus nonton video esai atau lo belajar apa gitu, lo buka PDF gitu, bagus jujur. Tapi akan lebih bagus kalau emang lo ada ya mencari hal yang baru gitu, atau mendalami hal gitu loh. Kan moto gue pengen berkembang setiap harinya gitu ya. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin gitu. Tapi gue seneng lu jujur. Ya kurang lebih sih kayak gitu. Gue masih konsisten dan lain-lain gitu ya. Dan untuk consnya, gue masih kepikiran kayak aduh nanti kedepannya gimana ya gitu loh. Karena too much media consumption kali ya, gara-gara scrolling gitu. Dan agak lumayan overthinking kayak aduh nanti kedepannya gimana ya gitu. Soalnya sangat amat ketidakjelasan di sekarang gue ini gitu. Yang sebenarnya dari kemarin gue pengen brainwash otak gue gitu ya, buat kayak men, coba lu fokus ke day by day lu nya aja gitu. Let's say gitu, lu belajar tentang yang FS, lo dalemin itu day by day gitu. Lo lihat nanti sebulan ke depan lo udah bisa kayak gimana. Entah lo bikin proposal dummy, atau lo bikin FS dummy gitu, lo bikin sendiri aja gitu loh. Tapi karena overthinkingan itu yang kadang tuh gue bikin jadinya jadi cuman motivasi sesaat gitu loh. Makanya gue pengen di dalam benak gue itu gue tanam kayak coba lo fokus aja day by day, even step by stepnya, dan itu cuman baby step, toh itu juga tetap menjadi perkembangan gitu loh. Itu sih konsep yang hari ini kepikiran sama gue, gara-gara yang gue lihat di feeds gitu ya. Soalnya sempat ada feeds di YouTube gue tentang yang YouTube Shorts gitu. Soalnya bulan kemarin itu gue sempet yang sehari sekali tuh gue upload video shorts gitu loh. Gue nyoba buat kira-kira bisa gak ya, ternyata di gue belum works gitu loh. Mungkin nanti akan gue coba lagi. Gue udah nyobain sebulan, setiap hari gue upload 1-2 gitu kan. Terus ya jadinya gue sempet yang kayak overthinking, kayak apa gue salah ya, apa gue ini, apa gue itu ya gitu loh. Jadi gue pengen lu fokus aja ke day by day lu gitu loh. Terus consnya lagi, tidur malam banget, tidur pagi banget, ternyata nggak enak banget. Dan berasa di gue gitu loh, yang biasanya gue bisa berkegiatan dari pagi sampai siang gitu ya, jadinya gue cuman berkegiatan di hari siang doang. Soalnya gue paginya kayaknya gak nyampe sejam gitu, gak nyampe 30 menit gitu ya. Gue bangun, makan, ngobrol bentar, habis itu langsung tidur lagi gue gitu. Terus habis itu gue baru bangun lagi kayak jam 1:30. Kayak hari tuh habisnya cepet banget gitu loh. Habisnya tuh kayak cepet banget.
kayak gue cuman efektif waktu gue bangun tuh kayak cuman nggak kayak biasanya gitu loh. Jadi gue mau ya lu coba tidurnya dibagusin lagi gitu, jangan kayak gitu lagi. Toh kalau misalkan emang ternyata kayak gitu, lu set waktu kayak gue cuman bisa sampai jam segini gitu loh, gue harus tidur jam segini, gue besok mau bangun pagi gitu. Soalnya gue udah ngerasain bangun pagi tuh enak banget. Tapi if kalau ternyata nanti di depannya gue punya kerjaan yang gue harus gue tidurnya sampai malam mulu, gue nggak akan menyalahkan diri gue sendiri gitu sih. Tapi kenapa nggak salah juga kalau misalkan gue nyoba buat tidur lebih cepat dan bangun lebih pagi gitu kan ya. Gue lebih ke nggak mau menyia-nyiakan hari sih, lebih ke poin itu doang. Gue nggak mau menyia-nyiakan hari. Kalau misalkan emang ada kerjaan kan itu beda cerita ya. Toh ini gue juga belum ada kerjaan gitu. Jadi gue nggak mau menyia-nyiakan hari. Kalau misalkan gue bangunnya pagi dan gue bisa melakukan kegiatan di pagi harinya kan itu lebih bagus ya daripada siangnya baru sampai malamnya gitu loh berkegiatannya. Jadi kayak agak sayang aja, mendingan lu bangun pagi untuk kedepannya. Walaupun emang hari Minggu ini itu sangat amat mager sebenarnya. Jadi ya overall kayak gitu sih. Gue sekarang hari Minggu, udah 1 minggu gue melakukan journaling. Gue happy sih, gue masih bisa journaling kayak gini. Ternyata seru juga untuk journaling. Gue bisa refleksi diri, gue bisa tahu apa yang gue resahkan gitu loh. Dalam artian biasanya tuh kayak gue tahu nih gue harus kayak kemarin gue ngomong ada 3 poin itu kan. Ada 3 poin tuh yang jangan motong ketika lagi ngobrol sama orang, mencerna dengan baik kata-kata orang, terus habis itu fokus. Kalau misalkan gue nggak journaling ini, gue bakal ngomong ke diri gue sendiri dan gue bakal lupa sebenarnya. Cuman karena gue journaling, gue tulis, habis itu gue bikin video jurnal dan gue edit video, itu agak lumayan tercantum di kepala gue gitu, di otak gue. Jadi kayak yuk lo evaluasi gitu, lo coba pelan-pelan dilatih lagi kayak gitunya. Kayak kemarin gue kan bersosialisasi sama teman-teman gue coba dengerin dengan baik apa yang mau mereka sampaikan gitu, apa yang mau mereka katakan gitu-gitu. Itu gue coba-coba lagi gitu, itu gue latih. Makanya tadi siang gue ngomong kayak lo harus coba banyak bersosialisasi lagi sih. Soalnya itu gue kepikiran kayak semua cons yang dari video journaling pertama itu salah satu variabel buat, menurut keyakinan gue, salah satu variabel buat melatihnya adalah dengan lu bersosialisasi lagi gitu loh. Maksudnya bukan bersosialisasi lagi, maksudnya bersosialisasi lebih sering lagi gitu. Ya overall hari ini sih gitu aja. Emang ini jadi gue bakal katakan sebagai mager day gue. Hari kemageran gue. Emang hari Minggu sih semuanya juga nyokap gue juga mager banget, bokap gue juga mager banget. Itu kita kayak bahkan di sofa tuh cuma tiduran doang gitu loh, kayak ya udah ngobrol sambil tiduran nyantai gitu. Jadi udah segitu aja buat hari ini. Thank you lo udah jujur. Thank you lo udah jujur. Ya segitu aja untuk hari ini. Thank you all.